Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Jopurneng. Kali ini firman satu ayat awal pekan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di awal pekan ini Tuhan menyertai, memberkati, melindungi kami. Ini juga hari terakhir bulan September. Kami juga bersiap memasuki bulan Oktober. Kami bersyukur melewati September. Kami bersyukur juga mohon pertolongan Tuhan untuk masuk bulan Oktober. Terima kasih kebaikan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayatnya 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah menjelang memasuki bulan Oktober. Tentu kita akan memasuki dengan sukacita, gembira, dan juga penuh optimis terhadap segala sesuatu. Kita juga boleh bersyukur di hari-hari ini sudah mulai turun hujan, walaupun tidak merata, sekalipun juga belum merata, tetapi sudah turun hujan di beberapa tempat, dan itu bisa mendinginkan suasana atau cuaca, dan semua bersyukur. Rasa syukur juga kita panjatkan kepada Tuhan. Kita melewati September ceria dengan segala persoalan, beban, sukacita, berkat, kelimpahan yang kita terima. Kita juga layak menaikkan rasa syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita boleh mengenal Tuhan kita, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, bahwasanya baik, selama-lamanya baik, dahulu, saat ini, dan yang akan datang. Tuhan tetap baik. Syukur kami boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam keseharian kami boleh melewati bersama-sama dengan Dia segala persoalan, berkat, sukacita, kekuatan. Kami boleh melewatinya dengan gembira. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu mengingatkan kepada kita bahwasanya Tuhan baik, selama-lamanya baik, dan akan selalu baik untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Oktober juga ada agenda gerejawi, di mana kami bergereja, di mana kami melayani. Oleh karena itu, jangan skip. Kita akan melanjutkan, dan saya mengingatkan bahwa saudara boleh subscribe, saudara boleh bagikan kepada orang lain, berikan like, dan lain sebagainya. Kalau saudara berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Ketika saudara tidak berkenan, tidak subscribe dan like pun, kami juga tidak dirugikan. Oleh karena itu, agenda gereja bulan-bulan Oktober. Yang pertama, agenda gerejawi adalah perjamuan kudus sedunia.
biasanya dimulai di awal minggu, tanggal 6. Bisa jadi setelah itu dilanjutkan perjamuan kudus di Pepantan atau di cabang-cabang lain, karena sulit rasanya ketika sebuah gereja mempunyai beberapa atau banyak pepantan, dan untuk melaksanakan serentak rasanya sulit. Oleh karena itu dilanjutkan untuk di minggu-minggu berikutnya dengan perjamuan kudus sekaligus memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga. Gereja-gereja GKJ, gereja-gereja GKI, mungkin juga sebagian gereja GKJW, GKMI, atau gereja-gereja Protestan, GBIB, juga memasuki masa penghayatan seperti ini. Oleh karena itu kita diingatkan kembali, dan kita diingatkan tentang pentingnya peranan atau pentingnya sebuah gereja, dan juga pentingnya sebuah keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agenda 2 hal, perjamuan kudus sedunia, mengingatkan dengan saudara-saudara kita yang lain, dan mengingat akan masa sengsara, penderitaan sengsara, penyaliban Yesus, kematian Yesus, dan juga kebangkitan Yesus, kenaikan ke surga. Semua itu terjadi, kita ingat dalam peristiwa perjamuan kudus sebagai pemeliharaan iman. Setelah itu gereja-gereja dimanapun tadi yang sudah saya sebutkan memasuki masa-masa penghayatan hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga kita diingatkan, dibina, dimungkin dari situ ada pemulihan relasi yang baik antara keluarga satu dan lainnya. Oleh karena itu firman Tuhan yang awal, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kerjakanlah kekudusan. Hidup damai dengan semua orang, itu perintah Tuhan, supaya kita hidup damai dengan semua orang, damai, tenang dengan semua orang. Terlebih-lebih juga damai dimulai dari basic, yaitu keluarga. Hiduplah damai dengan keluargamu, dengan semua orang di sekitarmu, dengan semua orang di gereja, dengan semua orang di RT-mu. Hiduplah damai dan berusahalah hidup damai. Mungkin berusahalah ini ketika ada percekcokan, ada selisih paham, ada ketidaknyamanan, berusahalah damai. Atau kalau punya kemampuan, berusahalah untuk mendamaikan. Oleh karena itu, di masa-masa penghayatan hidup berkeluarga, marilah kita menjadikan paling tidak hati kita sendiri, kita mulai hati yang damai. Ketika hati kita damai, memancarkan kedamaian bagi banyak orang, dan orang yang memandang kita memandang juga dengan damai. Terus berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kita diingatkan untuk selalu hidup berkenan kepada Allah. Hidup berkenan kepada Allah, hidup dalam kekudusan, berarti menjauhi hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita jauhi, dan hidup kudus, hidup baik, hidup berkenan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun tentu saja
Ini harus dimulai dengan kemauan kuat untuk hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa, firman Tuhan berbicara, tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berusahalah kita, orang-orang yang sudah dipilih, ditebus, hidup selalu dalam kekudusan, kebenaran firman. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita selalu diingatkan akan hal ini. Setiap individu-individu, pribadi-pribadi, anggota sebuah gereja dimanapun saudara berada, juga selalu diingatkan hidup kudus, hidup baik, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih-lebih lagi, tadi sudah saya sebutkan, kita memasuki masa perjamuan kudus sedunia. Kita juga memasuki masa yaitu masa tentang hal penghayatan hidup berkeluarga. Masa penghayatan hidup berkeluarga 1 bulan penuh, bulan Oktober ini akan kita lewati. Bahan-bahan kegiatan pemahaman Alkitab, persekutuan doa, bahan-bahan khotbah minggu, semua mengacu kepada masa penghayatan hidup berkeluarga. Mengingatkan kembali arti pentingnya keluarga. Keluarga diingatkan. Mungkin juga ada keluarga berpersoalan. Dari situ biarlah juga keluarga mendapatkan pemulihan di masa-masa hidup, masa penghayatan hidup berkeluarga tersebut. Oleh karena itu, liturgi gereja kita, tema-tema gereja kita yang sudah dipersiapkan secara berkesinambungan, bersama-sama, secara sinodal, dan itu supaya memberkati gereja-gereja. Ada persamaan pemahaman, ada persamaan pengajaran, ada persamaan untuk menghayati sebuah keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berpikir, merenungkan, introspeksi diri, bagaimana kita menghayati keluarga, mempersiapkan perjamuan-perjamuan kudus, menghayati keluarga kita yang sudah baik kita pertahankan dan kuatkan kembali, yang belum baik kita perbaiki, kita tata, evaluasi, supaya semua menjadi lebih baik. Keluarga-keluarga terlebih-lebih lagi di masa-masa kemajuan teknologi yang sangat pesat, sangat dahsyat ini, tentu saja akan berdampak pula kepada keluarga-keluarga orang-orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari masa penghayatan hidup berkeluarga ini kita pergunakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh menghayati tadi, dengan hati, dengan pikiran yang jernih, supaya kita bisa menghayati sebuah keluarga dan keluarga saudara tetap utuh dan tetap diberkati oleh Tuhan, dan keluarga saudara menjadi saksi-saksi Kristus di mana saudara berada. Karena saudara dan keluarga saudara adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Oleh karena itu, marilah kita menghayati masa-masa bulan Oktober, bulan keluarga,
bulan perjamuan kudus. Kiranya semua memberkati saudara, memberkati keluarga saudara, memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.